Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bertemu lagi di pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita hari ini. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya, ampunannya, nikmatnya yang masih terus terlimpah kepada kita semua. Meskipun kita kadang lalai, meskipun kita sering terlena dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita semua khususnya. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita di dunia ini dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita semua adalah orang-orang yang berjalan menuju Rabb kita, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ini masing-masing hamba itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang as-sabiquna bil khairat, orang yang dia itu kebaikannya lebih melampaui kejahatannya. Orang ini adalah orang-orang yang selalu bersegera ketika diserukan kebaikan dan menyambutnya dengan penuh semangat. Kemudian juga ada orang-orang yang muktasid, kadang semangat, kadang lesu gitu. Kemudian ada lagi golongan yang ketiga, yaitu zolimul linafsih, orang yang menzolimi diri dia sendiri. Dia tahu bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah sia-sia, tapi tetap dia lakukan dengan tidak menghilangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, kepada para malaikatnya, kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini adalah seonggok daging kecil, segumpal kecil yang kalau kita melihat dalam bentuk dunia seutuhnya, maka kita akan mendapatkan sosok kita adalah sosok yang kecil. Apalagi kalau kita dilihat dari jarak pandang yang jauh, yang berarti kita semua ini tidak ada apa-apanya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan bahaya. Maka dari itu sudah sepatutnya dan selayaknya kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan ketaatan itu juga bukan serta-merta karena kita hebat, bukan serta-merta karena kita orang yang paling taat,
bukan, melainkan itu semua juga karena karunia Allah, karena kasih sayangnya Allah masih mencintai kita. Makanya kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang tidak menjerumuskan, yang tidak merusak kita, baik merusak di dunia ataupun di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini semoga ziarah kita pada saat ini menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beramal, karena sejatinya kita juga orang-orang yang sedang menunggu kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberangkatkan dan dipindahkan kepada alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan kita. Akan tetapi menjadi suatu yang keliru kalau hati kita lebih sibuk memikirkan hal yang selain Nabi, kan? Karena salah satu ciri manisnya iman itu bisa didapatkan, cirinya adalah kita itu lebih mendahulukan Nabi, melebihi apapun yang ada di dunia ini, bahkan melebihi orang tua kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah dalam sumpah beliau, yang mana kalau beliau bersumpah berarti ini adalah bukan perkara yang main-main, yaitu perkara yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam firman-Nya, di dalam kalamnya, itu pun juga berarti sesuatu yang harus kita perhatikan. Bagaimana misalnya Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, yaitu Allah bersumpah atas matahari dan waktu duha. Itu berarti di sana ada sesuatu yang harus kita telisik lagi. Ada apa dengan matahari, ada apa dengan waktu duha. Sayangnya hanya sedikit, hanya sebagian saja yang mau memperhatikan hal tersebut. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersumpah dengan 3 sumpah. Yang pertama, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah sumpah yang mana kalau beliau telah bersumpah berarti memang benarlah kejadiannya. Akan tetapi ya begitulah manusia dengan segala kelemahannya. Ketika kita menginfakkan harta kita, mengeluarkan harta kita, bukan hanya harta sebenarnya sedekah ini, kita bisa mengeluarkan dengan tenaga, dengan pikiran ataupun pengalaman, bahkan banyak lainnya bentuk-bentuk dari sedekah yang bermakna luas, bukan hanya sekedar harta belaka. Dan apapun yang disedekahkan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang sama sekali, meskipun dalam pandangan manusia itu berkurang. Kemudian Nabi SAW bersumpah pada kali yang kedua, yaitu tidaklah seseorang memaafkan suatu penganiayaan yang dialaminya kecuali Allah menambahkan baginya kemuliaan karena penganiayaan itu. Maka maafkanlah, niscaya Allah akan menambah kemuliaan bagimu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada zaman hari ini ada ataupun bahkan banyak bermunculan orang-orang yang dia itu punya sifat playing victim, yang mana mereka melakukan kesalahan mereka sendiri, akan tetapi orang lain yang dituduh karena kesalahan mereka sendiri. Itu yang harus kita hindari. Jadi bahwasanya perbuatan zalim apapun yang kita terima dari orang lain, dari saudara kita, kalau kita memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kecuali kemuliaan. Kemudian sumpah Nabi yang ketiga, yaitu tidaklah seseorang hamba membuka bagi dirinya pintu meminta-minta kepada manusia kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang sebenarnya mampu tapi dia tidak memanfaatkan kemampuannya, malah lebih mengutamakan meminta-minta. Karena ada banyak yayasan-yayasan yang dibuat itu bukan untuk bakti sosial, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak, akan tetapi yayasan tersebut digunakan untuk memperkaya diri. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, yang mana mereka bertubuh sehat, bertubuh kuat, dan masih mampu untuk bekerja, tapi malah lebih nyaman untuk mencari nafkah dengan meminta-minta. Nah, apabila hal tersebut dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala bukan menambahkan kekayaan pada orang-orang yang seperti itu, akan tetapi Allah akan menambahkan kefakiran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan perantara 3 wasiat Nabi ini kita semua bisa mengamalkannya. Yang pertama yaitu tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, dan tidaklah suatu penganiayaan yang kita terima terus kemudian kita bersabar, maka Allah akan menambahkan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, tidaklah seorang itu meminta-minta padahal dia mampu untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan jadikan kefakiran pada orang yang meminta-minta. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dari itu mari kita doa bersama, terutama untuk saudara kita semua yang berada di sini, yang mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedang melalui fasenya, masanya. Semoga mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya, dicurahkan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala perkaranya di sana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim min syarrid dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu laka wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.